Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Baik, terima kasih Bu Juli. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini masih banyak pertanyaan yang datang yang ada di list saya ini yang harus Ibu jawab juga ini. Nah, berikut ini adalah pertanyaan dari Pak Gito. Ya, Pak Gito ini dari Surabaya, Bu. Beliau menanyakan bagaimana jika saya tidak pernah berbuat dosa. Wah, ini dalam tanda kutipnya. Apakah saya masih harus mati? Bahkan jika saya menjalani seluruh hidup saya tanpa melakukan satu dosa pun maksudnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Anda, Pak Gito. Menurut firman Allah dan dari pengalaman manusia, keduanya mengungkapkan bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa berdosa. Firman Allah mengatakan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi, pertanyaan Anda tidak berada dalam batas-batas yang memungkinkan. Ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya selanjutnya seperti ini. Anda bukan orang berdosa karena Anda berdosa. Anda berdosa karena Anda adalah orang berdosa. Ya. Apakah dapat dimengerti? Saya ulangi, Anda bukan orang berdosa karena Anda berdosa. Anda berdosa karena Anda adalah orang berdosa. Nah, lebih jelasnya mungkin saya berikan sebuah ilustrasi. Seperti kebanyakan anjing suka mengibaskan ekornya, bukan? Seekor anjing bukanlah anjing karena mengibas-ngibaskan ekornya. Kebalikannya benar, ia mengibaskan ekornya karena ia adalah seekor anjing. Mengibaskan ekornya tidak menjadikan dia seekor anjing. Mengibaskan ekornya adalah karena sifatnya. Nah, demikian pula kita melakukan dosa karena kita memiliki sifat dosa. Ya. Wah, keren sekali Bu, keren. Itu benar juga ya. Apa yang disampaikan Ibu tadi sangat luar biasa dan saya berharap Pak Gito bisa memahami apa yang menjadi jawaban Ibu tadi. Nah, inilah pertanyaan selanjutnya Bu. Datangnya dari Ibu Rini dari Jakarta Selatan ya. Beliau menanyakan apakah ada cara yang bisa kita atasi akan masalah dosa. Apakah ada solusinya Bu? Silakan. Ya. Terima kasih Bu Rini. Pertanyaan yang bagus juga. Ada solusi untuk masalah dosa. Karena sifat dosa kita mati secara rohani. Firman Tuhan berkata bahwa kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia menyediakan jalan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita dan mendapatkan kehidupan kekal untuk hidup selamanya di surga bersama Dia. Putranya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan berbagi lebih banyak tentang ini nanti dalam program ini. Wow, Bu Yuli, Anda telah berbagi kebenaran yang sangat penting pada siang hari ini dan saya ingin juga mendengarkan lebih lanjut tentang hal ini.
Dan ini adalah pertanyaan berikutnya, Bu, datangnya dari Pak Rusdi. Ini kalau tadi dari Jakarta Selatan, ini sekarang dari Jakarta Timur nih, Bu. Apakah ada waktu yang ditentukan bagi saya ketika saya meninggal? Lalu disambung lagi, apakah Tuhan tahu kapan saya akan meninggal? Ya, silakan. Ya, Pak Rusdi, saya ingin menjawab dengan jelas. Dengarkan baik-baik ya. Tuhan tahu persis kapan dan di mana dan bagaimana Anda akan meninggal. Dia tahu itu untuk masing-masing dari kita. Ya. Tuhan Maha Tahu, artinya Dia tahu segalanya. Firman Tuhan berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Tetapi fakta bahwa Tuhan mengetahui kapan Anda akan mati tidak berarti bahwa Anda adalah sebuah robot atau seperti boneka di tali. Tuhan memberi kita masing-masing kebebasan untuk memilih. Pilihan yang Anda buat dalam hidup dan keputusan yang Anda buat berdampak dalam bagaimana dan kapan Anda akan mati. Dengan merokok, minuman keras, hidup Anda akan dipersingkat. Kebiasaan makan yang tidak sehat dan kurang olahraga dapat menyebabkan kematian dini. Tuhan mengharapkan kita untuk menjaga diri kita sendiri dan hidup setiap hari dengan cara yang berkenan kepadanya. Wow. Ya. Ada satu kalimat di sini yang kuat sekali, Bu Yuli, yaitu Tuhan itu Maha Tahu. Ya, itu karena Dia Maha Tahu, makanya jawaban Ibu tadi itu menggambarkan bahwa sifat kemahatauan daripada Tuhan itu. Nah, kalau bersyukurnya Tuhan tidak mewariskan itu kepada manusia. Coba kalau seandainya kita manusia memiliki sifat Maha Tahu, berarti saya sudah bisa tahu kapan saya harus meninggal. Kan kira-kira seperti, atau sebelum Ibu Juli berbicara, saya sudah tahu apa yang Ibu mau sampaikan. Nah, cuma karena sifat itu hanya ada pada Tuhan dan tidak ada pada manusia, karena dosa yang tadi, kayaknya karena dosa itu kita terbatas. Artinya dosa itulah yang membatasi kita tidak bisa masuk ke dalam porsinya Tuhan, ya. Jadi memang Tuhan itu Maha Tahu, dan sehingga Dia tahu kapan kita akan mati, dengan cara apa, seperti apa, di mana, dan dengan bagaimana. Jadi itulah yang kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dan beberapa faktor-faktor tadi yang Ibu sudah bagikan juga, itu pun sangat penting, yaitu Tuhan juga memberikan kita kebebasan untuk memilih bahwa dengan tubuh yang sudah diciptakan ini kita mau jaga seperti apa. Kalau kita jaga dengan baik, maka kita juga akan bisa mempertahankan hidup yang lebih lama. Atau kalau kita dengan ogah-ogahan menjaga tubuh ini, ya sudah, berarti dengan singkat kita akan menghidupi hidup kita. Terima kasih Bu Juli, luar biasa sekali. Dan ini adalah pertanyaan berikutnya, Bu, dari Ibu Rati dari daerah Tangerang ini, Bu. Ketika seseorang meninggal, apakah hanya sampai di situ saja, katanya? Silakan, Ibu. Ya Bu Rati, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Firman Tuhan berkata, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Masih ada kehidupan di balik kubur. Artinya, masih ada kehidupan sesudah kematian. Alkitab meyakinkan kita akan hal ini. Anda telah bertanya pertanyaan yang telah diajukan selama ribuan tahun. Ayub sebagai kepala keluarga bertanya pertanyaan yang sama. Kemungkinan besar di buku tertua dalam Alkitab. Dia bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Firman Tuhan menjawab ya untuk pertanyaan tersebut berulang kali. Rasul Paulus menulis, ia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Yesus meyakinkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oke.
Oke, terima kasih Bu Yuli, dan kita masih lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang diyakini oleh seseorang. Diikuti oleh suatu pertanyaan, yaitu dari Bapak Broto di daerah Sudiarjo. Saya pribadi berpikir kuburan adalah akhir dari segalanya. Ketika Anda mati, Anda mati maksudnya. Tidak ada apa-apanya lagi. Anda sudah tidak ada lagi dan bukan apa-apa lagi di seluruh sisa waktu, kekekalan atau apapun yang Anda ingin menyebutnya. Apakah aku salah? Ya. Terima kasih Pak Broto telah berbagi. Dan terima kasih atas keterbukaan Anda. Kata dari yang Anda bagikan tadi adalah binasa. Firman Tuhan memberitahu kita dengan jelas bahwa kuburan bukanlah akhir. Keberadaan kita tidak berhenti atau berakhir. Berbicara tentang dirinya sendiri, Yesus mengatakan, saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik dan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Allah berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menghalangi kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya tentu menghormati Anda dan sekali lagi terima kasih telah berbagi. Saya menghimbau Anda untuk mempercayakan hidup Anda kepada Yesus dan mengikut Dia. Ya. Berikut ini juga ada pertanyaan Bu dari Ibu Karmi, yang saya yakin banyak juga orang yang menanyakan pertanyaan ini. Apakah reinkarnasi ini benar? Reinkarnasi adalah kepercayaan yang salah. Gagasan dan keyakinan ini berkembang berabad-abad yang lalu dan diyakini oleh banyak orang. Mereka percaya bahwa mereka mati, mereka akan berinkarnasi atau hidup kembali dalam bentuk fisik atau tubuh yang berbeda, tergantung bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Kepercayaan ini menyatakan bahwa seseorang dapat terlahir kembali sebagai hewan atau dalam bentuk lain. Tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang mendukung kepercayaan ini. Kematian bukanlah seperti pintu putar. Ia tidak akan kembali. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Ya. Baik, dan pertanyaan selanjutnya datangnya dari Pak Kasmin di daerah Banten. Apa yang terjadi ketika seorang pengikut Yesus meninggal, Bu, katanya? Iya, Pak Kasmin, ketika seseorang yang meninggal dan dia mengikut Yesus, rohnya langsung berada bersama Tuhan yang Maha Kuasa di surga. Jadi dia langsung berada bersama Tuhan yang Maha Kuasa di surga selamanya. Roh itu adalah siapa kita sebenarnya. Ketika Yesus kembali ke dunia, bahkan tubuh fisik kita akan dibangkitkan dan akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Kita akan menjadi sempurna tanpa batasan dan akan menikmati hadirat Allah selamanya. Iya. Baik, Bu Juli, kita lanjut lagi. Ini Bu Juli, sebelum kita pindah ke pertanyaan yang lain, saya sendiri ingin bertanya nih Bu sebenarnya. Anda mengatakan sesuatu yang saya tidak mengerti tadi ya. Dan mungkin orang lain juga pun perlu dapat klarifikasi nih dari Ibu Juli ya. Anda mengatakan ketika seseorang pengikut Yesus meninggal,
jiwa atau rohnya itu langsung berpindah ke surga, pergi ke surga maksudnya. Lalu Anda juga mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke dunia, tubuh fisik kita itu juga akan dibangkitkan, ya, dan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah jiwa kita dan tubuh kita yang sudah tidak binasa ini bersatu ataukah bagaimana? Ya, terima kasih Bung Hendrik. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika seorang pengikut Yesus mati, roh mereka pergi ke surga. Ya. Waktu Yesus sedang sekarat di kayu salib, dia berkata kepada seorang pencuri yang bertobat tergantung di kayu salib di sampingnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Rasul Paulus berbicara tentang beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus juga mengajarkan bahwa ketika Yesus kembali ke dunia, dia akan membawa serta mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan dia dan pergi ke surga. Tubuh dari pengikut-pengikutnya akan dibangkitkan dari kematian beserta roh mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bisa dibaca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ya. Ini sulit bagi kita untuk memahaminya, tetapi itu benar. Ya.